Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bahas KKGI dan IPCC ya, yang sudah update laporan keuangan kuartal 2. Yang sudah tahu nih KKGI, drop jauh banget laporan keuangannya. Kemudian IPCC berkebalikan dengan KKGI, performanya luar biasa. Oke, langsung aja kita ke laporan keuangannya. Pertama kita akan ke KKGI ya. Yang tadi saya sampaikan untuk KKGI turunnya luar biasa. Ini ada kas dan setara kas itu turun sampai 27%, tinggal 49 juta dolar. Ya tinggal itu kalau bahasa perusahaan 49 juta dolar itu termasuk kecil, tapi kalau untuk kita kan gede ya, untuk individu. Terus selanjutnya ada liabilitas. Liabilitasnya saya pikir sih aman-aman aja ya, 37 ke 23. Kemudian jumlah liabilitasnya juga aman saja. Kemudian ada pendapatan. Nah, ini pendapatan usaha ini dropnya jauh banget. Yang biasanya Juni 2024 itu adalah 191 juta dolar, ini tinggal 71 juta dolar. Jadi drop sampai 62%. Laba kotor juga sama, dropnya sampai 83%. Dari 68 juta dolar ke 11 juta dolar. Jadi kalau kita lihat fundamental seperti ini, memang harga atau kondisi saham itu tidak serta-merta memang langsung ya. Jadi ini karena baru terbit dari hari Jumat kemarin, mungkin nggak tahu nanti hari Senin seperti apa kondisinya. Bisa jadi akan drop secara harga KKGI, karena setahu saya rilisnya itu setelah market mau close ya. Jadi kalau dilihat dari grafik harga memang sempat ada perdagangan yang cukup lumayan ini ya, mau close. Kalau kita lihat 5 menitan, nah ini di akhir-akhir ya, di jam 15.25. Sepertinya ini setelah rilis laporan keuangan langsung ada yang buang ya, langsung ada yang buang kiri. Dan ini agak mantul sedikit ya, mungkin ada yang pasang auto order di sini. Senin gimana? Saya pikir Senin akan drop. Ya, Senin akan drop. Dropnya ke mana? Ya paling tidak ini akan menguji support yang ada di sini dulu ya. Support yang di 352. Habis itu kemudian diuji lagi support 23 Maret 2023 nih di 344. Setelah itu kemana lagi? Ya saya nggak tahu, karena harga sebelumnya juga pernah ke 221. Jadi yang sekarang posisinya masih pegang atau ada yang floating loss, ya ini ujiannya ya. Terus lanjut dari laporan keuangan tadi, pendapatannya drop, laba drop. Nah ini detail pendapatan itu dropnya karena apa? Karena ekspor batubara. Jadi ekspornya dia itu yang biasanya 134 juta dolar, ini ekspornya tinggal 38 juta dolar. Lokal juga ikut turun ya, yang awalnya 54 juta dolar ini tinggal 31 juta dolar. Jadi total 191 ke 71. Ekspor ini ke siapa ini? Yang World Resource Private ya. Ini saya nggak tahu, mungkin ini satu perusahaan yang jadi andalannya KKGI sih di ekspor. Apakah dia afiliasi dengan KKGI? Mungkin perlu dicek ya lebih dalam. Terus ekspor yang paling rendah ke mana? Nah, ini ke Cina. Jadi Cina itu biasanya 50 juta dolar. Ini di Juni 2025 hanya 12 juta dolar. India juga sama, 31 ke 7. Bangladesh juga sama, Filipina juga sama turun. Terus kalau dilihat dari beban pokok, emang ke manajemennya berusaha untuk ngimbangin, karena dengan turunnya yang seperti itu ya, salesnya turun sampai 62%, tapi profitnya itu masih bisa ditahan di atas minus ya. Jadi masih bisa positif. Ini termasuk effort dari manajemen yang perlu kita hargai ya, sebagai investor. Maksudnya hargai itu dia tidak serta-merta menyerah begitu saja gitu. Banyak sih perusahaan yang ketika minus ya menyerah begitu saja gitu, tidak ada effort sama sekali di beban-beban yang harus dikendalikan dari situ. Kalau lihat ini kan beban penambangan, bahan bakar, walaupun gaji ini agak naik, kemudian kompensasi lahan, biaya sewa, ini harusnya nyewa sesuatu, kemudian dia nggak nyewa, perbaikan pemeliharaan memang agak tinggi. Terus apalagi ini ya, royalti juga turun,
Kemudian beban penjualan juga diturunkan sama mereka, analisa survei, dan gaji upah ini turun dikit, kemudian iuran retribusi turun untuk beban umum administrasi dan rata-rata turun. Artinya respon dari pihak manajemen atau pengelola ini cukup bagus, sehingga kita tinggal paling tidak gini, kalau kita sebagai investor paling tidak kita tinggal nunggu bagaimana kapan reboundnya, kapan jualannya ini akan naik. Karena saya masih percaya ya di batu bara itu masih dibutuhkan untuk sumber energi yang murah. Nggak gampang lah lepas dari batu bara tuh, nggak gampang. Terus beban lain-lain ini yang awalnya 4 juta dolar tinggal 800.000, ini juga cukup lumayan turun ya. Sehingga laba per sahamnya itu yang awalnya 30 juta dolar tinggal 1 juta dolar. Ya, 1 juta dolar itu equal dengan 0,0002 dolar per saham. Nah, itu untuk KKGI. Jadi ini masih struggle banget sampai kuartal 2. Selanjutnya ada IPCC. IPCC posisi chartnya ini ada di ujung. Sebenarnya ini kalau lihat dari bawah itu sudah naik sekitar 53%. Jadi ini di hari kemarin tanggal 25 Juli ini ada yang mencoba untuk keluar. Luar biasa ini volumenya yang biasanya itu 2 miliar sehari, ini sampai 13 miliar ini transaksinya. Padahal rilis laporan keuangan ya. Nah, apakah Senin ini akan bertahan ataukah Senin akan turun? Nah, kalau turun nih kesempatan sebenarnya untuk bisa nyicil di IPCC. Oke, langsung saja ke laporan keuangannya IPCC. Kas aman banget dari 800 miliar. Ini dalam ribuan rupiah, berarti sekitar 810 miliar ke 962 miliar ya. Jadi nggak nyampe 1 triliun untuk kasnya. Tapi ini bagus banget ya. Kas ini masih meningkat, aman banget. Liabilitas atau beban-beban juga aman sebenarnya, karena ini hanya ada utang dividen aja yang 90 miliar ini. Yang awalnya itu 185 ke 296 ya, sekitar 90, ditambah ada pihak ketiga nih, utang dividen nih ada 2. Kemudian dari sisi pendapatan juga bagus banget. Di pendapatan operasi itu naik sampai 15%, ini 415 miliar kuartal 2 bulan Juni. Kemudian laba bruto naik, jadi ngikutin laba brutonya naik 24%, sehingga laba per saham itu juga ikutan naik, itu sekitar 41%. Yang dulu 44, yang di sini 62 rupiah per lembar saham. Kemudian dari sisi saldo laba di bulan Juni 2025 ini naik lumayan signifikan. Ini karena ya tadi performanya juga ikutan naik. Saldo laba itu naik 30%, dari 248 ke 324. Lalu penerimaan kas, jadi ini setara semua atau ngikutin semua, 343 ke 422 kas dari pelanggan. Ini juga naik, arus kasnya naik 23%. Nah, kalau dilihat dari detail pendapatan di operasi itu memang dari pelayanan jasa terminal, karena IPCC ini bergeraknya di terminal untuk mobil ya. Jadi yang naik itu 340 ke 395, ini jasa terminal atau pelayanan services di terminal Tanjung Priok. Apa yang signifikan naik ini dari Bandar Krida Jasindo ini. Toyota sih turun, ini kelihatan banget impornya atau ekspornya Toyota mungkin ya turun dari 66 ke 43. Tapi Bandar Krida Jasindo ini dari 85 ke 106 miliar pembayarannya ke IPCC. Porsinya ini amountnya naik tapi porsinya turun, berarti ada pelanggan yang lain. Bisa jadi pelanggan-pelanggan dari pabrikan-pabrikan Cina ya. Mobil-mobil Cina kan banyak penetrasi di Indonesia, jadi banyak impor atau banyak operasi yang ada di Tanjung Priok gitu, yang melibatkan IPCC. Oke, selanjutnya, nah beban-beban nggak usah saya sebutin ya, karena ya kalau naik itu intinya semuanya jadi bagus gitu. Kalau pokoknya kalau naik
net income-nya naik, pendapatannya naik, ya semuanya jadi bagus. Jadi saya langsung saja ke perbandingan sahamnya. IPCC, ASII dan KKGI. Kenapa ASII saya masukkan? Karena ASII kemarin sudah saya review, jadi sekalian aja teman-teman bisa lihat di situ. IPCC bergerak di infrastruktur transportasi, ASI perusahaan holding, KKGI di minyak gas dan batu bara. Harga terakhir itu minus semua, jadi turun 1,8%, 1% dan 2,8% untuk KKGI. Dia bagi dividen 2 kali setahun semua. Kemudian kalau dilihat dari sini, yield dividen untuk IPCC dengan EPS yang sudah update dengan dividen payout ratio yang 80%, maka yieldnya sekitar 9%. ASII 6,6, KKGI dropnya jauh sekali. Yang tahun 2023 lalu itu Rp50 atau 13,8%. Kemudian 2024 Rp30 atau 8%. 2025 kalau ini terus-terusan seperti ini dan performanya dia sampai EPS tahun 2025 itu hanya Rp35, maka kemungkinan bagi dividen hanya 2,3%. Tapi kalau ini yield dividen payout-nya adalah yang 60%, itu di 5,8%. Kenapa ada dua kondisi? Karena KKGI itu secara historis memang seperti itu. Jadi tahun sebelumnya itu 23, 24, 25 gitu. Tahun berikutnya 60, tahun berikutnya lagi 20 sekian ya KKGI ini. Saya punya historinya 60, 20, 60, 23. Nah harusnya ini di 2025 bisa 60% lagi ya dia bagi. Ya moga-moga saja, tapi kita kasih di worst case-nya dulu yaitu di 23%. Nah dari sini kalau dilihat IPCC adalah yang tertinggi. Jadi kalau kita pakai dividen payout ratio dengan angka 9%, maka tabungan kita yang tabung investasi 2 juta per bulan sampai umur 55 tahun, dari umur 30 berarti 25 tahun ke depan itu kehit ya. Karena nilai dividen yang kita terima kalau kita nabung di IPCC dengan yield yang 9% per tahun, artinya performa kita itu di 9%-an per tahun, nggak usah banyak-banyak, itu kehit yaitu 22 juta per bulan untuk jadi tercapai secara target. Karena targetnya 18 juta per bulan, kita punya harapan dividen 18 juta per bulan ini setara dengan 10 juta hari ini. Sehingga kita mendapatkan 22 juta per bulan ya di tahun ke-25 ini. Investasi kita yang awalnya 74 juta tahun pertama menjadi 2,997 miliar atau 3 miliar total investasinya. Dengan dividen yang diterima per tahun itu sekitar 269 juta atau 22 juta per bulan. Hitungannya dari tahun ke tahun diproyeksikan dividen yang diterima itu tidak dimanfaatkan atau direinvestasikan kembali sampai nanti masa pensiun. Kita anggap kita sekarang umur 30 tahun, kemudian kita pensiun di umur 55 tahun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.